Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farunisa Umar dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan website pendaftaran mahasiswa baru. Sebelum itu, mari saya akan masuk ke halaman PHPMyAdmin-nya untuk melihat database. Di sini ada database PSB yang telah kami buat yang memiliki 5 tabel. Yang pertama, tabel admin. Di dalam tabel admin ini memiliki 4 name. Yang pertama ID admin, yang kedua nama admin, yang ketiga username, dan yang keempat password. Yang kedua adalah tabel fakultas yang memiliki 3 name. Yang pertama fakultas, yang kedua jurusan, dan yang ketiga akreditas. Yang ketiga adalah tabel jadwal. Di dalam tabel jadwal ini memiliki 4 name. Yang pertama kegiatan, yang kedua gelombang 1, yang ketiga gelombang 2, dan yang keempat gelombang 3. Kemudian ada tabel login. Yang di dalam tabel login ini memiliki 5 name. Yang pertama kode user, yang kedua username, yang ketiga password, keempat nama lengkap, dan yang terakhir adalah level. Yang kelima adalah tabel pendaftaran. Dalam tabel pendaftaran ini memiliki 10 name, yaitu ID pendaftaran, tanggal daftar, tahun ajaran, jurusan, nama peserta, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga alamat. Oke, itu sedikit tentang database-nya. Kita masuk ke codingan. Sebelum saya menjelaskan tentang form pendaftaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang file koneksi. Jadi script yang ada di dalam file koneksi ini merupakan codingan script untuk mengkoneksikan atau menghubungkan database dengan web yang telah kami buat, yaitu website pendaftaran mahasiswa baru. Di sini ada pembuka PHP, ada variabel host yang memiliki nilai localhost, variabel user memiliki nilai root, variabel pass memiliki nilai kosong, dan variabel db memiliki nilai db psb. Di sini ada pernyataan jika koneksi gagal maka akan menampilkan error ini. Selanjutnya kita masuk ke tampilan form pendaftaran mahasiswanya. Ini adalah tampilan dari formulir pendaftaran mahasiswa baru. Jadi di sini jika kita sudah mendaftar, kita mengisi semuanya, yaitu fakultas, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, maka secara otomatis kita akan mendapatkan kode pendaftarannya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang ini, mari kita masuk ke file indeksnya. Jadi di file indeks ini ada include koneksi untuk ke database-nya, itu tabel pendaftaran. Ini adalah codingan untuk tabel pendaftaran tadi, untuk form pendaftaran tadi. Di sini ada judulnya, itu pendaftaran mahasiswa online. Ada formulir pendaftaran mahasiswa baru Unggul yang menggunakan kelas box formulir. Sini ada ini untuk bagian box formulirnya, dan yang ini adalah codingan untuk bagian formnya. Sini ada tahun ajarannya, ada fakultas. Ini adalah codingan untuk mendesain tampilan form tadi. Sini ada input, tipe, submit, name submit, itu untuk klik daftar sekarangnya tadi, yang untuk yang ininya. Jadi saya coba ya untuk mengisinya fakultas yang saja.
Ini perempuan, agama Islam. Oke, saya akan klik ini daftar sekarang. Kita akan masuk ke halaman berhasil. Ini ada penjelasannya, pendaftaran berhasil. Kode pendaftaran Anda adalah P20. Jadi ini adalah kode pendaftarannya yang telah saya jelaskan tadi. Secara otomatis kita akan mendapatkan kode pendaftarannya setelah mengisi formulir pendaftaran tadi. Jadi secara otomatis pula kita data-data yang telah kita masukkan tadi, dia akan otomatis masuk ke database-nya. Dia akan masuk ke tabel pendaftaran. Ini dia yang saya masukkan tadi, Fakultas Teknologi Indonesia. Jadi secara otomatis dia akan langsung masuk ke database-nya. Dan kemudian untuk mencetak bukti daftarnya, kita tinggal mengklik ini yang ada tulisan birunya ini. Nah, ini akan diarahkan langsung ke halaman untuk memprint ini tadi, data-data kita tadi. Oke, ini adalah tampilan dari cetak bukti pendaftaran tadi yang kita mengisi formulir pendaftaran tadi. Tapi jika kita ingin mengecek apakah data-data kita sudah masuk ke halaman admin, kita bisa langsung menuju ke halaman login. Langsung ke halaman loginnya. Jadi di sini kita kalau ingin mengeceknya tinggal memasukkan username dan password, terus klik ini login. Tapi ini akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julkianto Rifai dari kelompok 7 ingin melanjutkan video penjelasan sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman kami. Oke, yang langkah kita lakukan adalah menyalakan exam. Yang dinyalakan cukup Apache sama MySQL saja. Selanjutnya kita buka browser, kita cek database-nya dulu, localhost phpMyAdmin, localhost admin. Oke, pada video sebelumnya teman saya telah menjelaskan bahwa kita membuat database dengan nama db.php ya, yang di dalam database-nya terdapat 5 tabel, yaitu tabel admin, tabel fakultas, tabel jadwal, login, dan tabel pendaftaran. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan menu admin yang kita buat sebelumnya ya. Pertama kita masuk di menu loginnya dulu dengan mengklik di Google, yaitu localhost string nama tabel string login.php. Nah, inilah tampilan awal untuk menu adminnya, dimana kita diminta untuk login terlebih dahulu dengan username dan password yang sudah kita buat di database tadi. Sebelum menjelaskan website ini, saya akan memperlihatkan script yang saya gunakan untuk membuat menu login. Pertama saya open folder, cari nama folder di dalam exam yaitu htdocs, terus folder psb, terus pilih folder,
lihat login PHP. Nah, inilah script yang saya gunakan untuk membuat halaman login, dimana di dalam script ini saya mengkombinasikan HTML, PHP, dan CSS. CSS di sini saya digunakan hanya untuk modifikasi kelas-kelas yang ada. Seperti contoh ini, kelas body saya memakai font Arial dan ukuran font 15 pixel serta background dengan nama folder bg2.png. Yang ini saya gunakan untuk backgroundnya. Dan lanjut kita ke bagian bodinya atau di bagian login. Kita buka div ID utama dengan nama login, terus tipe teks. Di sini saya hanya menggunakan input tipe teks dengan nama user. Ini untuk menu username-nya, ini untuk password, dan ini untuk tombol loginnya. Oke, selanjutnya saya membuka tag PHP, di mana langkah awal saya menggunakan session start atau bisa dibilang memulai session. Nah, apa variable session itu? Variable session itu gunanya untuk menyimpan nilai agar bisa digunakan berulang-ulang. Contoh, ketika saya klik admin dan kemudian saya login, nantinya ketika saya login selanjutnya, nilai admin ini sudah tersimpan di bagian sini. Kira-kira seperti itu fungsi dari variable session. Oke, lanjut. Di sini saya menambahkan variable check MySQLi query variable count select all from tabel admin, di mana username dan passwordnya berada. Cek akun. Nah, di sini saya memberikan komentar cek akun yang ada atau tidak. Jika akunnya ada, kita akan diarahkan ke beranda atau berhasil login. Tapi jika akunnya tidak ada atau tidak terdaftar di tabel admin, yang akan muncul di halaman login itu dia adalah teks seperti ini: gagal, username dan password salah. Oke, kita coba ya. Kita coba login dengan admin, terus password salah, kita tulis bebas ya. Nah, ini yang akan muncul seperti ini. Ini hasil dari script yang ini. Jika salah, maka yang akan ditampilkan adalah gagal dan username password salah. Oke, kita kembalikan lagi di menu login. Kita coba pakai username yang terdaftar, itu admin, password juga admin. Kita login. Nah, kita secara otomatis bisa masuk ke menu beranda. Di menu beranda ini saya tidak terlalu banyak memberikan script ya, karena di beranda saya hanya menampilkan teks tanpa ada tabel atau tombol-tombol yang lain. Di menu beranda ini scriptnya tidak begitu rumit ya, sama seperti di form login. Saya menambahkan session start, terus angkut koneksi PHP, artinya kita menghubungkan form ini dengan form koneksi, dimana form koneksi ini telah teman saya bahas di videonya sebelumnya. Gunanya hanya untuk memanggil database menggunakan tag PHP. Lanjut ke beranda. Sini saya membuat tampilan awalnya atau titelnya Umgo, yang kalau di browser yang ini.
Kita lanjut. Di sini di bagian body saya membuat submenu, beberapa submenu, yaitu submenu beranda, data maba, daftar fakultas, jadwal penerimaan, dan menu keluar. Nah, penjelasan dari script ini yaitu Harv ini dia membuat submenu agar bisa beranda ini bisa diklik seperti ini, bisa diklik begini. Jika beranda diklik, maka kita akan diarahkan di menu beranda atau di form beranda. Begitu juga seterusnya. Ketika kita mengklik data maba, maka yang akan muncul adalah data maba yang telah kita buat di sini. Oke, lanjut. Di sini ada menu section dengan nama beranda, if class box, H3 Alex Center. Nah, tulisan fungsi Alex Center ini adalah memposisikan teks ini berada di tengah-tengah sini. Selanjutnya saya menambahkan gambar di sebelah kiri dengan script yang ini, mgsearch logo umgo.png dengan kelas gambar depan dan Alex left. Left ini gunanya untuk memposisikan gambar di bagian kiri. Gambarnya yang ini. Oke, lanjut. Ini saya menambahkan teks-teks tentang sejarah universitas ya. Di sini cukup gampang, tinggal menambahkan P atau paragraf, terus H2 strong untuk menebalkan jenis fontnya, terus BR untuk baris baru ya. Di bawah juga begitu, di visi saya beri strong, visi dan misi saya beri strong agar tampilannya tebal seperti ini. Beranda teks hanya untuk variabel strongnya, script strong, yaitu mempertebal ukuran teks. Kita lanjut di data maba. Di data maba ini saya hanya memanggil data-data yang ada di tabel peserta dengan menggunakan script seperti yang sudah saya buat di data maba. Tapi sebelumnya saya membuat tabel dengan kelas tabel dan border 1. Kemudian saya memanggil tabel dan database menggunakan script seperti ini dengan membuka tag PHP, kemudian menggunakan variabel list peserta, MySQL, variabel count, select all from tabel pendaftaran, while, dan MySQL fetch array. Di sini saya membuka TR-nya, TR baru dan TD menggunakan tag PHP di dalamnya. Untuk menampilkan nomor secara berurutan saya menggunakan variabel nomor plus. Kemudian di baris selanjutnya saya menggunakan tetap sama ya, tag PHP. Kemudian jika row itu saya memanggil ID pendaftaran yang sama seperti di database ID pendaftaran. Kita lihat dulu database ID pendaftaran. Yang ini data-data yang di sini adalah data-data yang dimasukkan oleh mahasiswa yang mengisi form pendaftaran, di mana form pendaftaran tersebut sudah teman saya jelaskan di video sebelumnya. Saya menggunakan tag PHP, kemudian nama variabel dan nama kolom atau nama baris yang namanya harus sama. Ini ID pendaftaran,
JK, dan nama peserta ya. Oke, di menu yang kali ini kita bisa melihat detail atau data lengkap dari mahasiswa yang sudah mendaftar. Dengan cara mengklik menu detail, maka secara otomatis data mahasiswa yang lengkap sesuai dengan form pendaftaran akan tampil di sini. Ini ada tombol kembali. Saya membuat tombol kembali dengan skrip sederhana, yaitu ahead. Mungkin ini adalah skrip yang ya terbilang cukup sederhana ya. Kemudian saya menambahkan satu skrip lagi untuk memudahkan pihak kampus mencetak data-data mahasiswa yang ada, yaitu menu print. Di mana menu print ini saya membuat satu skrip lagi yang bernama cetak maba. Sudah saya simpan di sini seperti ini. Skripnya hampir sama. Di sini saya juga memanggil data-data yang sama dari tabel pendaftaran tadi ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di websitenya. Kita bisa langsung memprint atau mencetak data-data yang sudah masuk di menu admin. Ini langsung bisa di setting. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian ada data daftar fakultas. Nah, di sini daftar-daftar fakultas yang tersedia di kampus. Saya juga membuat tabelnya di PHP My Admin ya, dengan nama tabel fakultas. Nah, di tabel fakultas saya hanya memasukkan data seperti ini. Kemudian saya memanggilnya di skrip daftar fakultas, mana saya memanggilnya juga hampir sama dengan data tabel pendaftaran tadi ya, menggunakan MySQL query scon select from tabel fakultas. Ini juga sama seperti tadi, mungkin hanya beda-beda tipis saja ya. Oke, selanjutnya kita ke menu jadwal penerimaan, di mana jadwal penerimaan ini juga sama. Saya membuat tabelnya terlebih dahulu di sini, yaitu dengan nama tabel jadwal, dan masukkan data-data seperti ini. Tabel jadwal. Nah, di sini juga sama, saya membuka tag PHP, menghubungkan dengan koneksi, membuat nama form, membuat tombol submenu, dan teks dan tabel ya di sini. Kemudian ada date, trth, kemudian memanggil tabel dari database seperti ini, sama seperti yang kita lakukan di script sebelumnya dari data maba, daftar fakultas. Skripnya sama. Oke, yang terakhir adalah menu keluar yang ini, dimana ketika kita menekan ini, kita akan secara otomatis dikembalikan ke menu login. Saya membuatnya menggunakan script yang hanya bisa dibilang cukup simpel, dimana saya membuka tag PHP, kemudian season start. Nah, di sini season dimulai, kemudian ketika season destroy, maka yang maka saya akan dikirimkan ke menu login.php. Nah, kita langsung coba saja ya. Ketika kita klik keluar, maka kita akan secara otomatis dikirim di menu login. Nah, seperti ini. Oke, kurang lebih begitulah website sederhana yang kelompok 7 buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.